Setiap tanggal 16 Agustus atau sehari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, MPR menggelar sidang tahunan. Begitupun pada tahun 2024 ini. Sebab, sebagaimana dilansir situs resmi MPR, sidang tahunan yang mulai diselenggarakan pada masa jabatan MPR periode 2014 hingga 2019 ini merupakan tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Melalui sidang yang juga disebut sebagai konvensi ketatanegaraan ini, masyarakat akan mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu 1 tahun. Ada 8 lembaga yang menyampaikan laporan kinerja, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Terkait laporan kinerja Presiden, Partai Rakyat Oposisi meminta 8 partai yang memiliki perwakilan di DPR dan MPR untuk menolak laporan yang mereka sebut sebagai pertanggungjawaban Presiden Jokowi itu. Karenanya, pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024, Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi Rustam Effendi membawa 4 petinggi partainya untuk mendatangi kantor pusat partai-partai itu, dan memberikan surat permintaan agar partai-partai itu menolak laporan kinerja Jokowi. Kedelapan partai tersebut adalah Gerindra, PKS, PAN, Golkar, PKB, Demokrat, PDIP, dan Nasdem. Apa alasan permintaan tersebut dan bagaimana perjalanannya? Yuk, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan menuju ke DPP partai-partai. Yang artinya kami di sini Partai Rakyat Oposisi ingin menyurati mereka agar mereka berani bersikap pada tanggal 16 Agustus pada pertanggungjawaban Jokowi untuk menolak apa yang akan dipertanggungjawabkan Jokowi itu. Maka kami sepakat untuk menyurati. Ini perjalanan kami untuk menuju ke partai-partai yang sudah kita siapin surat-suratnya. Terima kasih. DPR ini selaku perwakilan rakyat di parlemen, selaku perpanjangan tangan rakyat, selaku perwakilan kaum-kaum tertindas, harusnya bisa menyatakan sikap bahwasanya kami Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar menolak daripada LPJ yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. LPJ-nya ditolak, lalu harus dipertanggungjawabkan secara selesai dulu, baru bisa diterima. Karena begini, lupa saya uraikan sebelumnya, dinasti politik yang dibangun ini kita sudah tidak mengarah pada upaya demokratisasi lagi, tapi kita sudah kembali pada sistem monarki. Bagaimana negara kita mau bersaing ini internasional? Kalau kita mau pakai monarki yang isinya itu orang-orang Jokowi saja,
entah itu Bobby dengan kasus blok Medannya, entah itu Gibran dengan asam sulfatnya, atau entah itu siapa Kaisang ya, Kaisang dengan pisang gorengnya lah apalah. Ini kan artinya membangun sebuah imperium kaca, tapi yang isi imperium kaca itu orang-orang yang dibuat dari plastik. Ini analogi. Ya kalau DPR menerima itu secara mentah-mentah, kita harus mencurigai ada hidden agenda. Ada agenda yang lain. Bukan DPR saja yang dihadirkan sana, tapi ketua-ketua partai juga harusnya bisa menolak. Termasuk partai pengusung Jokowi pertama kali, PDIP. Ibu Megawati harus bisa tegas dalam hal ini. Ibu Megawati harus bisa menunjukkan bahwasanya PDIP ini punya kualitas dan punya kapabilitas sehingga bisa melihat segala sesuatu itu secara objektif, termasuk bagaimana LPJ-nya Jokowi. LPJ Jokowi tidak bisa dilihat secara subjektif, tidak bisa dilihat secara kedekatan emosional, tidak bisa dilihat juga secara kedekatan empiris saja, tapi secara objektif harus semua sektor kita bisa nilai. Saya pikir begitu. Saya rasa dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi ini, Jokowi tidak sepenuhnya berhasil dalam pembangunan infrastruktur ya, yang pertama kali dia cetuskan waktu itu, yang dia berupaya untuk melanjutkan apa yang menjadi keresahan SBY juga pada saat itu kan. Jadi pertama di bidang infrastruktur, kemudian di dalam penanganan masalah hak asasi manusia. Dalam penanganan masalah hak asasi manusia, Jokowi bisa dikatakan 70% gagal, karena LBH pernah membawa data bahwasanya dalam kepemimpinan Jokowi ini ada berbagai macam laporan tentang perampasan tanah, upaya-upaya perampasan ruang hidup, ruang adat daripada masyarakat di Indonesia. Ya, lagi-lagi ini kan demi kepentingan katanya proyek strategis nasional, tapi kita tidak tahu hidden agenda yang lain apa. Lalu dalam bidang ekonomi, saya rasa kita tidak perlu berkaca jauh-jauh. Tahun 2023 itu Indonesia mampu mengimpor beras sekitar 61 juta ton dalam kurun waktu hanya beberapa bulan. Lalu beberapa waktu yang lalu sempat ada statement yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwasannya masyarakat Indonesia harus mengurangi untuk konsumsi nasi untuk agar kita tidak mengimpor beras lagi. Itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pendidikan, tentunya Jokowi dikatakan gagal karena telah memilih menteri yang salah dalam dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena Nadiem Makarim bukanlah orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas dalam bidang pendidikan, kecuali dalam dunia bisnis. Justru yang kami takutkan adalah ketika pendidikan dijadikan bisnis, karena upaya-upaya komersialisasi pendidikan itu keluar daripada koridor amanat Undang-Undang 1945 yang berada pada alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah amanat undang-undang, dan Jokowi ini melalui Nadiem Makarim berupaya untuk mengesampingkan cita-cita negara Indonesia yang dikemukakan oleh para founding father. Kita tahu sendiri, para founding father bangsa Indonesia adalah orang-orang yang berpendidikan. Ki Hajar Dewantoro, Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta. Itu adalah orang-orang yang berpendidikan dan sangat memiliki mutu pendidikan sebagai seorang intelektual. Intelektual sejati selalu berbicara tentang persoalan bagaimana memajukan pendidikan yang ada dalam satu negara. Tapi apabila kita berupaya untuk menurunkan mutu pendidikan dengan meningkatkan biaya pendidikan, itu merupakan kebodohan yang terstruktur secara sistematis dan masif dari presiden. Lalu dalam sosial 10 tahun terakhir, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi tidak menuai hasil yang signifikan, kecuali sosialisasi permasalahan bansos. Karena permasalahan bansos ini
yang bisa memicu keramaian dan memicu antusias daripada masyarakat. Ketika kita berbicara sosialisasi yang lain seperti sex education, pemerintah justru mengeluarkan statement dan mengeluarkan atau menerbitkan Kepres beserta undang-undang tentang upaya pelegalan aborsi dan bagaimana membebaskan alat kontrasepsi pada pemuda atau remaja. Mungkin itu ya kalau untuk kita sorot dari beberapa sektor, dan pendapat saya ini bukan spekulatif melainkan satu argumen by data yang memang kita saksikan bersama-sama selama ini. Selama 10 tahun terakhir bangsa kita tidak mengalami kemajuan dan cenderung mengalami kemunduran cara berpikir. Inilah yang disebut oleh Noam Chomsky dalam bukunya How the World Works. Bangsa yang tidak bisa maju adalah bangsa yang menurunkan cara berpikirnya. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami Partai Rakyat Oposisi telah melakukan safari politik ke partai-partai yang ada di DPR, MPR. Salah satunya Partai Nasdem, Partai PKB, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Mengapa hari ini kami safari politik ke ketum-ketum partai? Karena kami melihat hari ini kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, begitu kita melihat situasi politik hari ini sangat-sangat tidak baik. Langkah-langkah yang dilakukan Jokowi mengenai dinasti politiknya, mengenai ekonomi yang hari ini tidak membaik, rakyat yang makin tertindas, hukum-hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami hadir ke partai-partai untuk menekankan kepada mereka, tolong lakukanlah perubahan yang benar-benar mendasar di negara ini. Karena apa? Karena partai-partai adalah corong dari rakyat untuk menyuarakan apa yang dirasakan rakyat. Kita tahu nanti pada tanggal 16 Agustus 2024 Jokowi akan bersidang, akan mempertanggungjawabkan kinerjanya hari ini. Maka oleh itu kami meminta kepada partai-partai, ketum-ketum partai untuk menolak pertanggungjawaban Jokowi. Karena apa? Karena kita tahu semuanya bahwa hari ini Jokowi adalah presiden yang gagal dalam segala ini, gagal berdemokrasi, gagal mensejahterakan rakyat, gagal memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kami menghimbau kepada semua ketum-ketum partai, ayo dengan izin Allah, bismillah, bangkit, tolaklah pertanggungjawaban Jokowi. Karena apa? Penyakit hari ini adalah Jokowi. Kita selesaikan penyakit itu, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Lawan bersama rakyat dan seluruh elemen-elemen masyarakat. Nanti tanggal 16, kami semua berharap kepada ketum-ketum partai berani mengambil tindakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga dari Partai Rakyat Oposisi sebenarnya
udah alangkah naibnya pemimpin kita ini, yaitu Presiden kita RI 1 Joko Widodo. Utang sudah di BUMN sudah mencapai 20.000 triliun. Bagaimana cara bayarnya? Apakah kita harus tergadaikan? Apa kita harus jadi budak-budak mereka? Itu saya tidak tahu itu. Itu yang bisa menyuarakan adalah partai-partai yang sudah disebutkan oleh ketum kami, yaitu Partai Rakyat Oposisi, yang mana Partai Rakyat Oposisi tujuan dan visi dan misi yang paling utama bagaimana terlaksananya sila kelima, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kami bukan mimpi-mimpi kosong, tapi ini tanggung jawab sebagai Partai Rakyat Oposisi, yang mana Partai Rakyat Oposisi di garda terdepan, tidak pernah mundur, tidak pernah takut, tidak takut dengan intimidasi dan tekanan. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh partai-partai yang diundang oleh kami, ya, tolong jangan ada rasa takut, intimidasi. Perjuangan itu ada 3 hal. Jangan takut lapar, jangan takut intimidasi, dan jangan takut ada tekanan. Tekanan, intimidasi, dan takut lapar, adapun kemewahan itu hanya semu, sementara hukumnya. Tapi nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil mizan, di yaumil akhir. Saya tidak berbicara seperti itu, tapi saya menekankan, beretikalah, sadarlah kalian semuanya, wahai ketua-ketua umum, khususnya sadarlah, KSB sadarlah, pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat sadarlah bahwasanya Indonesia ini negara yang kita cintai, apalagi di bulan Agustus, bagaimana rakyat pejuang-pejuang yang merelakan nyawa, darah, bahkan juga harta pahlawan-pahlawan kita, sehingga kita tidak menghargai mereka. Sangat disayangkan jika ada satu orang yang bisa menghancurkan dan mengacak-ngacak, bahkan juga bukan mengacak-ngacak, bisa menghancurkan demokrasi kita ini, bisa memecah belah antar rakyat sama rakyat. Itu dinamakan sebuah pecundang dan pengkhianatan. Dan pecundang dan pengkhianatan itu yang dibilang sama surat terbuka, kalau nggak salah Ruslan Buton, 1, seorang pengkhianat, seorang pecundang, dan ordal-ordal orang-orang dalam yang memang rakus dengan itu. Jangan salahkan kalau ada harimau, serigala, singa yang siap memburu dan akan menghancurkan mereka semuanya. Itu aja, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Belum. Terima kasih. Saya cuma menambahkan dari Bang Ketum kami, Pak Saleh Kendi, sama Bang Jul, Sekjen kami. Jadi yang pertama, ini adalah bentuk keseriusan kita, bentuk keseriusan dari Partai Rakyat Oposisi melakukan safari politik ke partai-partai politik besar, yang dimana mereka punya wakil rakyat di parlemen yang punya hak untuk memberikan suara, menerima atau menolak. Untuk itu kedatangan kita, safari politik kita Partai Rakyat Oposisi, mengimbau dan mengajak kepada ketua-ketua umum partai untuk melakukan keberanian dalam arti kembali kepada kita perjuangan sesungguhnya partai politik itu, yaitu kepentingan rakyat, di mana hari ini Jokowi jelas-jelas sudah merusak yang namanya konstitusi kita, demokrasi kita, dan lebih-lebih lagi menjolimi ke seluruh rakyat Indonesia tentang penderitaan dan nasib-nasib rakyat. Yang dimana hari ini pemilu 2024 yang kita rasakan adalah pemilu yang betul-betul cacat hukum dan cacat moral.
Inilah keseriusan kita dari Partai Rakyat Oposisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah pembuktian kita Partai Rakyat Oposisi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita akan tetap menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk persoalan-persoalan rakyat, persoalan-persoalan penderitaan rakyat, yang dimana hari ini kita buktikan dengan kita mendatangi kepada partai-partai politik khususnya yang ada di parlemen. Dan yang terakhir, kita akan tetap melawan walaupun mereka menerima. Artinya jelas sudah apabila terjadi penerimaan terhadap pertanggungjawaban Jokowi, jelas sudah bahwa partai politik sekarang adalah lingkaran dari oligarki rejim Jokowi. Dan ini yang menjadi keseriusan kita, menggalang kekuatan penuh terhadap siapapun komponen yang satu visi, satu irama, satu frekuensi untuk perubahan bangsa ini, untuk bagaimana rakyat betul-betul merdeka, sejahtera, adil, dan makmur, bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah kita bebas dari kemiskinan. Ini keseriusan kita dari Partai Rakyat Oposisi. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Hari ini safari politik kita sukses. Walaupun ada beberapa terjadi gesekan, itu hal biasa karena mereka ketakutan ketika kedatangan kita kepada partai-partai politik yang dimana kita menunjukkan keseriusan perjuangan kita bahwa kepentingan rakyat adalah nomor satu. Terima kasih sekali lagi. Sekian. Salam perjuangan. Hidup rakyat! Hidup rakyat!